Tidak semua Gimana, nabi Kak, itu gimana? yang punya mukjizat. Tidak semua nabi itu. Bahkan nabi Betul, itu betul, ada saya juga sepakat yang itu, saya jahat. sepakat. Ada juga yang jahat nabi itu. Tidak semuanya gitu. Saya sepakat. Tidak semua nabi mendapatkan mukjizat, tapi ada beberapa sebagian besar nabi diberikan mukjizat. Bagaimana kau yang sepakat? Iya betul. Ya cuma gini ya. Betul. Nabi itu tidak semua yang baik. Ada juga nabi itu perzina banyak kok gitu loh. Ada itu. Contohnya siapa, Kak? Contohnya tuh kalau jangan diterangkan juga bilang itu nanti kena banned akunnya Kakak. Dikias, Kak. Dikias kata-katanya, dikias. Tidak perlu itu saya ceritakan gitu loh. Jadi enggak, maksudnya dikias kata-katanya supaya tidak ada pelanggaran gitu loh. Ya, Itu intinya kayak gini kayak tadi kata-kata itu kan kata-kata Z, itu dikias biar tidak kedetek sama TikTok itu. Lebih baik gini lah, lebih baik kok masukkan dulu guru besar Musi Zuma itu yang si penyesat itu, masukkan dia dulu kan biar dia sadar dulu. Kalau Bang Zuma itu lagi ini belum jadwalnya jam segini kan, beliau kan masuknya jam-jam 12 itu bakalan masuk itu beliau itu jadi, Kak Yola. Ini loh biar sadar si Zuma itu gitu loh. Oh iya sadar. Kalau itu saya sepakat lagi Kak, gitu saya sepakat itu biar Bang Zuma sadar gitu. Nah kenapa saya sepakat bilang Bang Zuma itu sadar bahwa selama ini begitu banyak orang-orang yang sadar itu karena kata-katanya dari Bang Zuma walaupun pedih Kak Yolan. Dan itu saya sadar juga. Gimana Kak? Gimana? Si Zuma itu kan banyak menyesatkan umat-umat manusia itu ke jalan yang sesat gitu. Masukkan dia dulu biar dia sadar gitu dengan diri dia siapa dia gitu loh. Ya. Bang Zuma kan manusia Kak Yolan. Iya dia manusia, tapi penyesat dia. Banyak orang sesatkan dia itu. Tapi selama ini Kak Yolan ya, memang banyak orang yang benci sih sama Bang Zuma. Termasuk aku paling benci kali sama dia itu, tau kau? Nggak manusia dia, iblis. Ada juga yang mengatakan gitu Kak Yolan. Ada juga yang bilang begitu. Tapi setelah dia benci, yang saya heran Kak Yolan ya, dia syahadat. Dia syahadat. Nah, dia bilang gini Kak Yolan, dia bilang gini waktu syahadat. Saya dulu paling benci yang namanya Bang Zuma. Pokoknya kalau saya sudah dengar suaranya itu tiba-tiba migrainku kambuh. Kayak itu. Asam uratku kambuh kalau saya dengar suaranya Bang Zuma. Tapi saya tidak tahu kok tiba-tiba saya langsung mendapatkan hidayah. Ya kan, mendapatkan hidayah yang dulunya ini orang yang paling saya benci tapi sekarang orang yang paling saya kagumi. Gitu katanya Kak Yolan. Nah, saya takutnya Kak Yolan gitu. Tunggu, nanya lah aku dulu. Di mana itu sih? Gimana Kak? Gimana? Di mana dia itu? Ada Kak, ada. Gitu, dan orang itu dia syahadat di kumal saya Kak. Bukan loh, aku nanya dia, di mana tinggalnya itu si Zuma brengsek itu, di mana tinggalnya? Tinggalnya dia tinggal di Makassar Kak, satu kampung dengan saya. Gitu. Iya, satu kampung. Orang yang belum kenal Bang Zuma memang seperti itu Kak. Tapi kalau orang sudah dekat, ya kan, sudah kenal beliau luar dalam, itu beliau lembut, orangnya baik sekali. Lembut kok bilang. Sampai dibikinnya di tempatnya itu Oten Mbak yang suka makan babi naik. Oten yang suka makan babi naik, katanya kayak gitu. Lembut kok bilang itu namanya. Gimana Kak? Apa dibilang Kak? Gimana? Kau bilang si Zuma itu lembut kan? Coba kau tengok dulu kalau kau masuk komalnya. Oten yang suka makan babi naik. Ada babi gratis. Yang inilah itu dibilang baik pikiranmu. Masa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masa? Malam kawan. Ya, masa? Kalau udah boleh ya Mas ya. Iya. Ini beda ini Kang Dito. Jangan dulu Kang Dito. Tolong. Beda ini. Iya. Ini bukan El Hure nih, bukan Dismas ini, bukan. Ini lain ini masalahnya. Iya. Iya, gimana Kak Yolan? Gimana? Perasaan tadi Kak Yolan bertanya tadi ya tentang itu ya, tentang Islam ya tadi. Bagaimana mukjizat ya? Kalau di Islam ya, Kak Yolan ya. Apa mukjizatmu? Ku tanya kau dulu, apa mukjizatnya? Oh, maksudnya ini mukjizat saya atau Nabi Muhammad atau gimana? Nabimu itu apa? Oh, Apa mukjizatnya? perjelas Kak Yolan. Kalau Kak Yolan bilang apa mukjizatmu, saya bukan nabi. Ya, tapi kalau Kak Yolan bilang apa mukjizatnya Nabi Muhammad, ya kan? Kan Kak Yolan tadi apa mukjizatnya nabimu? Itu betul itu. Tapi nabimu Muhammad. Itu saya sambung, nabimu Muhammad. Itu. Iya kan? Kang Dito sekelas Bang Jibril aja dimaki-maki sama Kak Yolan ini. Oh, beda. Masalahnya mesti slow, pelan-pelan. Kores. Itu mesti pelan-pelan ini. Inspirasi, kau jangan bilang aku orang gila ya. Bukan aku Bukan, gila ya. maksudnya tadi saya orang. bilang. Dengar kau dulu. Aku Gimana Kak? gitu loh. Aku nggak suka agamaku dipermainkan seperti itu. Wajar aku memaki orang. Saya sama Kak. Saya juga tidak suka mempermainkan. Jangankan agama. Agama itu bukan untuk dipermainkan. Bagaimana Kak Yolan? Sepakat tidak? Ya iyalah, agama bukan buat permainan itu. Tepuk tangan dulu. Oke. Nah, tadi Kak Yolan bertanya, apa mukjizatnya Nabi Muhammad? Betul enggak? Iya kan? Nah, sekarang gini Kak. Nabi Muhammad itu mukjizatnya, bisa enggak Nabi Muhammad bermukjizat tanpa seizin Tuhannya? Iya, gini loh, dengar ya. Oh, gimana Kak? Gimana Kak? Gimana? Iya, ada juga aku baca-baca itu kan, aku apa gitu. Ada yang bilang mukjizat Nabi kalian itu membelah bulan lah, gitu kan. Nah, apakah ada bulan terbelah nampak samamu? Kan nggak ada gitu loh. Oke, jadi apa mukjizatnya? Aku tanya kau dulu. Oke. Kalau Kak Yolan mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu pernah membelah bulan, itu saya sepakat Kak. Nah, kenapa saya bilang sepakat? Karena ada penelitian dari NASA, ya kan, ada penelitian dari NASA. Pada saat NASA mengirimkan itu dari pihak NASA ke bulan, itu ada penelitian Kak di situ, di mana ada terjadi keretakan di bulan itu, ada keretakan itu terbelah dua. Itu datanya ada Kak di UNESCO. Nah, UNESCO ini website resmi dari PBB. Nah, itu ada penelitiannya, dan ternyata memang bulan itu ada keretakan. Nah, itu keretakan efek dari apa? Nah, setelah dipelajari, ya kan? Nah, dia dapat informasi ternyata ada manusia sejak 1400 tahun yang lalu ada yang pernah bermujizat. Karena kan mereka kan percaya juga yang namanya mujizat kan gitu ya. Nah, itu juga dari Kristen juga Kak Yolan, yang dari pihak NASA. Itu dia cari tahu sumbernya dari Islam gitu. Dan dia dengar-dengar katanya Nabi Muhammad, baginda Rasulullah itu pernah membelah bulan. Dia benarkan itu. Dan itu melalui penelitian. Dan penelitian itu baru sekitar ratusan tahun yang lalu. Itu ada buktinya itu dari NASA. Nah, di luar dari itu, selain
Kak Yolan selain tahu membelah bulan apa lagi Kak selain itu? Ya itu katanya mukjizat apa nabi kalian? Oh, cuma itu Kak Yolan tahu. Hmm. Oh, sebenarnya Kak ya, masih banyak mukjizat Nabi Muhammad yang Kak Yolan belum tahu. Itu. Nah, salah satunya gini Kak. Salah satunya gini. Bagaimana Fir'aun tahu Fir'aun tahu. Kak Yolan tahu Fir'aun. Ya tahu lah, gini-gini aku nanya mobil apa lo ke gereja. Betul. Aku tanya itu sama aku, jangan kau pikir aku Ya. aneh. Fir'aun itu Kak, Fir'aun itu di mana dikonfirmasi bahwa dia itu mati dalam kondisi tenggelam. Kan gitu, tenggelam dia kan. Nah, dari mana Nabi Muhammad tahu? Dari mana? Padahal Fir'aun dan Nabi Muhammad itu tidak sejaman. Ya gini. Fir'aun itu sejaman dengan Nabi Musa. Iya. Oh gimana Kak? Gimana? Iya, nabimu itu, agamamu itu kan, iya, dia itu kan paling terakhir kan, dari abad ke-7 dia itu. Betul. Bisa Sepakat. Bisa aja dia mengambil contek-contekan dari Alkitab kami. Oh, tapi di dalam Bible-nya Kak Yolan tidak ada di situ dikatakan atau tertulis Fir'aun itu tenggelam Kak. Tidak ada tertulis. Gitu. Ya, kalau benar. ada tertulis, saya pribadi siap masuk Kristen. Kalau ada tertulis Fir'aun tenggelam di kitabnya Kakak. Kalau memang dibilang nyontek. Tidak, nggak ada tertulis. Tetapi dikonfirmasi di dalam Al-Quran bahwa Fir'aun ketika mengejar Nabi Musa alaihissalam, di mana Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah, ditenggelamkan oleh Tuhannya Musa, Nabi Musa. Dikonfirmasi Kak di dalam Al-Quran. Nah, bagaimana caranya Nabi Muhammad tahu Kak kalau Fir'aun itu ditenggelamkan? Dan ternyata jasadnya Fir'aun itu utuh sampai detik ini. Nah, dikonfirmasi lagi di dalam Al-Quran bahwa kami sengaja untuk mempertahankan mayat Fir'aun agar apa? Agar manusia tahu, orang-orang yang di zaman dahulu kala ada yang manusia mengaku sebagai Tuhan, padahal yang mengaku sebagai Tuhan itu mati. Kak Yolan. Nah, akhirnya apa? Ada seorang penelitian dari Prancis. Itu ada penelitian dari Prancis, dia meneliti mayat Fir'aun ini, dan ternyata Kak Yolan, mujizatnya apa? Setelah diteliti, mayat Fir'aun ini mengandung kadar garam yang sangat tinggi. Dan ternyata dibenarkan bahwa mayat ini adalah mayat Fir'aun di zamannya Nabi Musa. Nah, orang yang meneliti ini, dia dapat jawaban dari mana? Dia dapat jawaban dari Al-Quran. Tidak lama kemudian Kak, yang meneliti ini masuk Islam. Itu Kak Yolan. Mulai bangun sebelum tidur. Ya, kan Kak Yolan kan aja mujizat. Nah, semua apa yang saya katakan itu ada di Al-Quran. Itu Kak Yolan. Jawabannya, saya kan pakai dalil. Ya kau masukkan dulu ke apapun itu, si Zuma itu, biar apa dia, biar sadar dia dulu. Oh, sadar. Ada sih Kak kalau Bang Suma. Cuman kan Bang Suma kan biasanya itu kalau jam-jam segini biasanya itu beliau istirahat. Tapi biasanya kadang-kadang muncul juga tiba-tiba kayak tadi malam kan, muncul dia tiba-tiba beliau. Gitu. Tetapi walaupun Bang Zuma atau bagaimana, saya ini muridnya Bang Zuma juga, Kak Yolan. Ya gimana ya? Iya, gimana Kak? Gimana? Oh gimana? Iya, saya tunggu dari tadi nih Kak, saya tunggu ini. Ini tunggu. Iya, gimana? Ilmumu terlalu rendah buat aku gitu loh. Oh iya memang Kak, yang namanya orang baru belajar, yang namanya murid pasti selalu lebih rendah ilmunya daripada guru, kan gitu. Iya kan? Yang namanya guru pasti ilmunya tinggi, yang namanya murid pasti
rendah, kan gitu Kak Yolan ya. Itu. Tapi biasanya Kak, biasanya ya, kalau ada yang merasa bahwa oh dia rendah, ya kan rendah ilmunya, biasanya bukan karena rendah ilmunya Kak, tapi merendah untuk tidak meninggi gitu. Karena kalau ada orang yang merasa meninggi, ada orang yang merasa jago, merasa pintar, takutnya jadi sombong. Saya kan tidak mau jadi orang sombong, Kak. Ya itulah, karena kau itu bukan Iya. jalan Kristus, makanya kau seperti ini. Oh, saya kalau mau dibilang jalan Kristus, Kak, ya jalan Kristus. Sebenarnya saya pribadi ini sangat menaati apa perintah Kristus. Itu, saya kasih contoh Kak. Mau saya kasih contoh? Apa contohnya? Oke. Saya kasih contoh. Pertama, Kakak Yolan percaya enggak kalau Yesus itu disunat? Tidak. Tidak. Tapi kalau data dalam Alkitabnya Kak Yolan ada? Kak Yolan percaya? Ya gini ya, dengar dulu. Oh ya. gimana Kak, gimana? Ya gimana? Ya itu memang itu ada peminatan, tapi itu tidak wajib hukumnya gitu loh. Oh tidak wajib. Iya itu tidak wajib hukumnya. Oh tidak wajib. Karena gini. Itu Tuhan menurut kami siapa? Itu, Menurut Tuhan Kak kami Yolan? Itu tidak memberatkan umatnya gitu loh. Kalau kamu merasa kesakitan dalam sunat, itu jangan kamu sunat kayak gitu loh. Oh gitu. Tapi Yesus sendiri mengatakan, saya datang ke dunia ini bukan untuk membatalkan, melainkan untuk melengkapi atau menggenapi, termasuk sunat di kulit khitan. Itu kata Yesus. Nah, tradisi Yahudi, ini kan Kak Yolan kan pasti percaya, ya kan, karena Yesus itu kan lahir dari kalangan Yahudi toh, kan gitu ya. Nah, di Lukas 2 nomor 21 di situ dikatakan di hari ke-8, ya kan, Yesus ini disunat, gitu. Artinya disunat ini di kulit khitannya. Itu kulupnya istilahnya ya, kulup gitu, kulup. Nah, bahasanya karena tradisi Yahudi. Bahasanya kerat kulit khatan. Ya, kerat kulit khatan. Saya mau nanya dulu, Kang Dito. Oh, gimana Kak? Gimana? Nanya apa Kak? Nanya apa? Saya sudah tua, anak saya. Berapa umurnya? Nah, Saya 48. Udah nggak usah kok ngomong sama aku. nah. Masuk Kang Dito, masuk. Enggak, aku masih 40 tahun, kurang dikit. Kenapa? Hati-hati Kak, jangan benci sama saya juga. Iya, Nanti jantungan kau nanti. cinta. Nggak usah. Takut aku bikin Iya. orang mati di sini. Oke, mungkin saya bernarasi sedikit ya supaya di sini kondusif karena Kak Olan juga udah amarahnya cooling down. Ya, kita awali dengan kami orang Islam pastinya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini doa. Saya pun juga bisa doa bapak kami. Gini Yolan, saya itu umur 15 tahun, keluarga besar saya Katolik. Saya umur 15 tahun itu sudah berkeyakinan untuk memeluk agama Islam. Nah, contohnya dari apa? Karena kita memandang agama harus mempelajari kitabnya. Disebut kitab suci karena adanya agama itu mengajarkan dari kitab suci. Contoh, kita akan mengenal Yesus karena ada di dalam kitab. Kan begitu. Kita mengenal Kristen karena juga ada mengatakan Kristen di dalam kitab. Karena kitab ini menjadi pedoman dalam suatu agama sebagai ajaran. Kan begitu. Dari Kejadian sampai Wahyu, kita bisa membaca karena ini kan bebas untuk dipelajari oleh umum. Bahkan saya dulu umur 9 tahun sudah dibelikan Bible. Kebetulan Bible saya adalah
Alkitab Katolik yang jumlahnya 73. Iya, Katolik Kita- yang sama-sama sama Protestan itu beda. Iya, justru ini saya mau menerangkan. Kristen mula-mula itu adalah Katolik. Kita dari sahabat-sahabat Muslim ya, bisa melihat putusnya cerita Nabi Isa. Yeshua HaMashiach versi Yahudi, setelah dia terangkat ke langit, itu ada satu kisah. Nama kisahnya adalah Ashabul Kahfi atau penunggu goa. Yang dia tidur kurang lebih 309 tahun. Tertidur, bukan tidur. Itu sejarahnya mereka-mereka ini yang pengikut ajaran Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Yang disebut agamanya ajaran Tauhid. Itu Kristen yang pertama mungkin ya kalau kita persepsikan. Nah itu kemudian di tahun 325 Ashabul Kahfi ini mulai melarikan diri ke goa. Di situ ada pembantaian orang-orang pengikut Yeshua. Itu coba nanti dikoreksi ya Kak Yolan. Kita berbicara yang penting ini, bukan yang penting terus. bicara ya. Nah di situ ada kisah Ashabul Kahfi, tolong dicatat nanti dicek sejarahnya bagaimana. Itu ternyata adalah kisah putusnya ajaran Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus atau Nabi Isa. Itu terjadi sejarah singkat bahwa kerajaan Romawi membantai orang-orang Kristen pertama pengikut Yeshua HaMashiach. Itu poin kebenaran dalam sejarah maupun dalam kitab suci Al-Quran. Dan juga sudah didokumenter di dalam film Perjalanan Dakwah. Itu ada. Nah, kalau bisa mencari itu mungkin nanti bisa dikoreksi apakah salah, apakah benar. Ternyata mukjizat itu untuk diperlihatkan kepada kita orang-orang Muslim. Cerita Ashabul Kahfi menerangkan bahwa pengikut Yeshua HaMashiach pada dibunuh semua. Tidak ada yang selamat. Muncullah 325 Masehi, Kaisar Konstantin yang pertama melegalkan, mengikuti ajaran Kristen pertama dilegalkan. Nah, kemudian muncullah kanonik, kitab suci yang dikatakan saudara-saudara Kristen itu, yang bernama Eusebius. Nah, ini memang cerita Berarti sejarah gitu. berarti Ashabul Kahfi ini sisa-sisa pengikut Nasrani ya Kang Dito ya? Yes, Nasrani sama exactly. Kristus itu beda, jangan samakan dulu. Iya, Oh, iya. beda ya. Itu beda sih itu Kang Dito. Maksudnya beda yang dimaksud Kak Yolan ini Nasrani dengan itu beda kan atau gimana? Kalau Ini saya nggak tahu ini, kita- nggak tahu saya. Kalau kita memahami kisah para rasul, di situ disebutkan tentang sekte Nasrani. Di situ adalah Paulus yang disebutkan, yang punya penyakit sampar. Begitu. Dan sebutan Kristen mula-mula itu untuk pengikut Yesus dari di luar pengikut Yesus sendiri. Itu olokan. Kristen itu pengikut Kristus, tetapi murid-murid Yesus bukan Kristen. Itu. Nah, kalau sejarah Katolik kemudian muncul Protestan, lah ini Kak Olan juga harus menyimak. Karena saya dari Katolik. Orang-orang Katolik ngelihat pendirinya Ya, Protestan, ajaran Katolik namanya itu sama Protestan kan berbeda loh. Jangan Iya, kau samakan tahu. dulu. tahu perbedaannya di mana, saya tahu kan gitu. Sejarahnya adalah di tanggal 17 Oktober tahun 1500 sekian. Martin Luther itu membantah atau menolak mandat dari Vatikan atau Kristen Katolik. Itu tentang surat indulgensi atau surat penebusan dosa yang dijual belikan. Itu Martin Luther, dan Martin Luther sendiri adalah orang Katolik. Muncullah teman-teman Martin Luther ini membuat faham reformasi, disebut Protestan. Jadi Protestan itu abad ke-16. Karena tadi Olan bilang Protestan beda dengan Katolik. Jadi Protestan gimana? Agama terakhir di tahun 1600-an. Berdamai dengan Katolik terakhir di tahun 1965 itu baru clear.
Itu agama terakhir. Oh gitu. Itu Baru saya dengan tahu Kang Dito kondisi kalau Protestan sama Katolik itu beda. beda. Di KTP aja Oh. bisa dicek. Iya. Baru tahu saya. Nah, jadi kalau mengatakan Islam agama abad ke-7, Protestan abad 16. Begitu ya. Ya kita menambah ilmu karena ini bicara yang penting, bukan yang penting bicara. Diterima atau tidak, itulah letak ilmiah keilmuan tentang sejarah. Bahkan dengan Katolik Protestan berperang, itu sejarah rapot merah, itu ada korban jiwa di situ. 7,5 juta jiwa. Baik orang Kristen maupun Katolik. Kristen itu Protestan, Katolik itu ya Vatikan gitu loh. Bedanya apa? Katolik 73 kitab, Protestan yang terakhir cuma 66. Kenapa saya bilang cuman? Karena Katolik yang duluan 73. Itu bedanya. Kalau Katolik memuliakan Bunda Maria, kalau Protestan menganggap Bunda Maria hanya sebagai tempat peminjaman rahim. Oh gitu. Betul. Tapi apa yang membedakan Kang Dito? Apa yang membedakan antara Katolik ini sama Protestan ini? Kalau Katolik sudah pasti Bunda Maria sebagai jalan untuk Tuhan keselamatan. Jadi 3 pribadi 1 hakikat. Inilah perbedaan Katolik dengan Protestan. Katolik sudah banyak patung-patung Bunda Maria yang ada di dalam gereja. Sakramen liturgi itu ada, kental dengan tradisi. Tapi kalau Protestan yang penting mengimani Yesus Tuhan, ada yang Tritunggal, ada yang Yesus only, semuanya merujuk kepada satu Bible yang sama yang 66. Kristen disebut tidaklah menjadi orang Kristen yang tidak menuhankan Yesus. Pastinya orang Kristen itu mengimani Yesus adalah Tuhan. Begitu. Kemudian di mana Kristen Ya, emang itu dia Tuhan, kok apa fundamentalnya? lagi coba? Iya. Di mana fundamentalnya disebut Kristen? Kristen tidak akan ada kalau tidak mengimani pasca penyalipan, mati dan bangkit, supaya ia menjadi Tuhan. Itu perkataan Paulus, Roma 14 nomor 9. Kemudian Paulus mengajarkan, barang siapa yang mengaku dengan lidahnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, mereka akan diselamatkan. Itu ajaran Paulus. Ya emang Bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan. adalah Tuhan. Kata Paulus. Kalau kata Kata Paulus Yesus pula. sendiri, kalau kata Yesus sendiri di tulisan Matius, kitab Matius, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu perkataan Yesus yang dikutip di Matius. Yesus mengaku dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan kemampuan dirinya sendiri, tetapi kehendak Tuhan. Padahal pada saat Yesus itu sujud berdoa, dia mengatakan doa semalam-malaman. Kalau Tuhan berdoa semalam-malaman, nah ini berdoa untuk siapa? Berdoa kepada Tuhan yang mana? Begitu Kak Olan, silakan. Tapi Kang Dito, itu tujuan dia berdoa itu maksudnya apa itu? Tujuannya berdoa, Yesus itu berdoa tujuannya apa itu? Nggak tahu saya itu. Apa tujuannya itu? Kalau setiap nabi kan pasti dikasih akan Yesus terjadi. bukan nabi, Yesus adalah juru selamat, dia adalah Tuhan. Udah. Kalau yang mengatakan dialah nabi dari Nazaret itu bukan berarti. Kayaknya Kak Olan kurang membaca deh. Yesus itu dikatakan oleh orang-orang di Nazaret, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Kok ditolak? Memang di situ yang tertulis Nabi Kang Dito atau apa? Nabi, kemudian ada Oh perikop. Nabi. Udah ya, di ajaran kami, iya. dengar dulu, di ajaran kami Yesus itu adalah Tuhan. Kita patut mengimani itu. Kalau orang Kristen tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan, berarti dia bukan Kristen. Udah itu aja. Betul, Nggak setuju. apa-apa, Tadi yang saya bilang begitu Nggak ya. bisa saya ngomong. Kasih tepuk tangan. Kasih tepuk tangan, Os. Karena tadi kan Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Tadi kan Dito kan bicara begitu. Jika orang Kristen tidak mengimani Yesus Kristus dan terus apalagi itu Ebionet, itu mereka mengakui bahwa Yesus itu nabi utusan, bukan Tuhan. Mereka bukan Kristen. Gitu. Iya, Kang Dito. Tapi yang saya tahu ya, ini saya nggak tahu juga ya apakah betul atau tidak. Kan
biasanya banyak teman-teman Kristen itu biasanya masuk ke sini, katanya saya ini dari demon ini, saya Denom, dari demon apa? denom bukan demon. Denom. Oh. Denom.